Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Eh, saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang berada di grup A yang sudah mengajukan pertanyaan baik melalui channel YouTube maupun di grup WhatsApp Hope Grup A. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dan saya akan jawab pertanyaan ini berdasarkan kelompok pertanyaan yang kurang lebih mirip sama gitu ya. Nah, pertanyaan siapa saja dan bagaimanakah pertanyaannya? Mari kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Baik, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaan dari Bapak Denny Eko Yuningsih 3510, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran menabung? Ya, bagaimana caranya menanamkan kesadaran untuk menabung sedangkan saya kalau ada uang beli ini dan itu secara berlebihan. Baik. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nora 7500, zona keuangan saya di level D yaitu bermasalah. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah bisa atau boleh kita menabung 5% dari gaji? Ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Mamluah 3267, bagaimana cara menyisihkan 10% dari gaji sedangkan pengeluaran tak terduga sering terjadi? Baik, terima kasih. Ibu Nurul 6870, bagaimana cara menyisihkan tabungan 10% sedangkan pengeluaran keluarga sangat banyak? Baik. Pertanyaan dari Ibu Neneng Ervina Ningsih 1760, keuangan yang bermasalah tidak bisa menyisihkan untuk menabung. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut sehingga bisa normal kembali? Ibu Suryaningsih 0848, bagaimana kalau penghasilannya 3 juta tapi dalam setahun hanya punya tabungan darurat 1 juta? Apakah keuangan kita tidak sehat? Baik, Ibu Juwaria 9717, bagaimana caranya agar cepat membayar hutang tanpa ditagih? Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nafiah 0818, bagaimana caranya agar bisa nabung sedangkan buat bayar cicilan dan buat sehari saja pas-pasan? Nah, baik. Bapak Ibu, semua pertanyaannya bertanya mengenai bagaimana caranya supaya bisa menabung sedangkan kondisi keuangannya pas-pasan atau sudah punya tabungan tapi jumlahnya kurang banyak. Bagaimana caranya? Baik. Nah, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu lihat dulu sekarang adalah pertama ya, Bapak Ibu harus mulailah Bapak Ibu secara rutin mencatat berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar. Kemudian dari situ Bapak Ibu bisa lihat pengeluaran pos mana yang menurut Bapak Ibu perlu dihilangkan atau dikurangi. Ya. Nah, untuk bisa menentukan berapa yang dihilangkan atau berapa yang dikurangi itu Bapak Ibu harus sepakat dengan pasangan dan anak-anak. Sampaikan tujuannya Bapak Ibu bahwa kalau ini tidak dilakukan, maka kondisi keuangannya akan jauh lebih parah. Ya, bisa jadi kehilangan semuanya. Jadi kalau kita kekurangan uang, Bapak Ibu, kita tidak bisa atur uangnya dengan benar, lama-kelamaan kita akan kekurangan uang. Nah, salah satu cara yang paling mudah, paling cepat ya, pada saat kita kekurangan uang adalah berhutang. Nah, begitu kita sudah punya utang, maka potensi masalahnya akan jauh lebih besar. Maka itu mulai hari ini diberikan pemahaman pada pasangan dan keluarga, pada anak-anak bahwa mulailah dengan kita mengatur pola keuangan, berapa uang yang masuk, berapa yang keluar, supaya kita tidak timbul masalah baru. Itu yang penting. Yang kedua, Bapak Ibu harus lihat dulu pos yang dihilangkan itu artinya pos yang memang menurut Bapak Ibu tidak menjadi prioritas. Ya, artinya mulai hari ini menabung menjadi prioritas Bapak Ibu. Ya, kegiatan-kegiatan yang banyak mengeluarkan uang dan tidak menjadi prioritas mulailah ditinjau ulang. Misalnya makan-makan, jalan-jalan hari Sabtu Minggu bersama keluarga gitu. Ya, bukan jalan-jalannya Bapak Ibu, tapi biasanya pada saat Bapak Ibu jalan-jalan dengan anggota keluarga itu akan banyak uang yang keluar. Entah beli bensinnya, entah untuk bayar parkirnya gitu ya. Kemudian belum nanti makan-makannya gitu. Kalau cuma ke mall aja nggak makan-makan rasanya nggak cocok gitu. Ya. Boleh jalan-jalan tapi tidak menghabiskan uang, keluar rumah ya, jalan kaki kemana gitu, sekedar untuk mencari suasana baru ya.
Sepanjang tidak mengeluarkan uang banyak, nggak apa-apa Bapak Ibu, ya. Dan artinya mulai hari ini Bapak Ibu sudah bisa memilah mana pos yang penting, mana yang tidak penting. Ya, dikurangi, dihilangkan. Nah, pos itu kemudian dialihkan ke dalam bentuk dana darurat. Simpan dalam bentuk tabungan sampai cukup tersedia dana darurat. Ya, sampai cukup tersedia dana darurat. Nah, memang ini harus menjadi tekad yang kuat Bapak Ibu untuk punya simpanan dan juga punya dana darurat. Ya, kalau Bapak Ibu masih kesulitan untuk menentukan ini penting atau tidak penting, coba pikirkan. Misalnya begini, Bapak Ibu sisihkan dana ini untuk biaya masuk anak sekolah. Pikirkan kalau Bapak Ibu gunakan dana ini untuk belanja, bagaimana nanti masa depan anak Bapak Ibu. Kita tidak bisa selamanya mengandalkan THR, karena pasti THR juga habis juga. Kita juga tidak bisa selamanya mengandalkan bonus, karena nanti bonus juga bisa jadi ada peluang habis juga. Ya, maka itu untuk menjaga situasi seperti itu, mulailah hari ini mencicil, dipaksa, mau tidak mau harus dipaksa. Ya. Kalau misalnya sekarang ini tidak memungkinkan juga, mulailah Bapak Ibu memikirkan alternatif mendapatkan sumber pendapatan yang baru. Ya, sepakat dengan pasangan dan anak-anak bahwa kalau tidak mau pengeluarannya dikurangin, maka harus pikirkan pendapatan baru. Harus ada support dari anak-anak, harus ada support dari pasangan. Kalau semuanya Bapak Ibu lakukan sendiri, ya capek. Ya, harus ada support dari mereka. Karena support mereka lah yang paling besar terhadap keberhasilan Bapak Ibu mengatur uang. Ya, bicarakan dengan pasangan dan anak-anak. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara yang paling baik. Materi mengenai menabung ya akan kita sampaikan di sesi 3 atau 4 Bapak Ibu, bicara mengenai bagaimana Bapak Ibu bisa berinvestasi atau menabung, caranya seperti apa. Dan itu tapi kurang lebih bocorannya seperti itu. Saya tidak akan jawab detail karena nanti akan dibicarakan di materi yang berikutnya. Itu saja Bapak Ibu jawaban dari saya untuk kelompok pertanyaan yang pertama. Kita akan beralih ke kelompok pertanyaan berikutnya ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kelompok pertanyaan berikut datang dari Ibu Siti 6037. Bagaimana cara menstabilkan keuangan lagi padahal dulu sempat menabung atau menyisihkan dari beberapa persen gaji karena ada kebutuhan di luar dugaan dan akhirnya terpaksa menggunakan tabungan, akhirnya tabungan tidak ada sama sekali. Untuk bangkit menormalkan kembali itu caranya bagaimana? Baik, terima kasih Ibu Siti. Berikutnya Ibu Evi Suryani 4973. Perencanaan awal yang bagaimanakah seharusnya kita lakukan bila tes kesehatan finansial kita tiga-tiganya jawabannya tidak. Artinya dana tabungan dana darurat tidak punya, tabungan tidak punya, kemudian pinjamannya lebih dari 30% ya. Semua orang pasti tidak ingin kondisi seperti itu karena nasi sudah menjadi bubur, apalah daya kita. Karena pasti di benak kita kalau sudah tidak sehat, seterusnya akan seperti ini, apalagi didukung dengan pemasukan yang sekedarnya. Baik, nanti kita jawab ya Ibu Evi. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sumratul Aini 7884. Bagaimana solusi mengatur keuangan yang terlanjur tidak sehat? Miss Bahaja 9608. Bagaimana cara mengontrol keuangan pertengahan bulan? Sudah menipis, tanggal gajian masih lama. Ya, baik. Bapak atau Ibu Helam 6119. Bagaimana meminimalkan pengeluaran sedangkan pas gajian cuma lewat saja? Baik. Bapak atau Ibu Hamidah 3215. Jika kondisi keuangan terlanjur tidak sehat, bagaimana solusinya? Ibu Sri Handayani, apa kabar Bu Sri 6853? Bagaimana caranya jika kita sudah terlanjur mengalami kekacauan dalam keuangan? Baik. Ibu Siti Rahmadani 1441, bagaimana cara mengatur keuangan apabila total pendapatan lebih besar daripada pengeluaran? Oh, ini nggak salah nih. Bagaimana cara mengatur keuangan apabila total pendapatan lebih besar daripada pengeluaran? Oh, lebih mudah dong. Baik, nah Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan tadi bicara mengenai bagaimana caranya nabung ya. Tapi bagaimana caranya nabung sementara keuangan sudah terlanjur parah sakit. Baik, Bapak Ibu, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu diskusi dengan keluarga, dengan pasangan dan anak-anak. Sampaikan kondisi keuangan Bapak Ibu. Jadi tidak bisa Bapak Ibu simpan masalah keuangan ini sendiri. Karena kalau makin banyak anggota keluarga lain yang tahu, pasangan tahu, anak-anak tahu, maka makin mudah mendapatkan support dari mereka.
Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mulailah Bapak Ibu untuk mencatat, ya, mencatat berapa pos yang masuk, berapa pos yang keluar. Dicatat Bapak Ibu, ya. Dicatat mana pos-pos yang bisa dihilangkan. Itu ya, bukan dikurangi nih. Ini sudah parah soalnya. Mana yang harus dihilangkan? Untuk menghilangkan itu Bapak Ibu harus bicara dengan pasangan dan harus dapat support sepakat dengan pasangan dan anak-anak. Ya. Setelah dihilangkan, artinya ada pos-pos yang tidak dipakai, komitmen di situ Bapak Ibu. Selama berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu dulu. Komitmen ini harus dijalankan. Nggak boleh ada celah sedikit pun Bapak Ibu melunak. Ya, melunak. Supaya masalahnya cepat selesai. Kemudian kalau sudah dikurangi, artinya ada porsi uang yang bisa ditabung. Itu dulu ya. Jadi mulai catat berapa uang yang masuk, mulai catat berapa uang yang keluar, hilangkan pos yang tidak prioritas, kemudian ganti dengan tabungan. Setelah ganti dengan tabungan, gunakan untuk dana darurat dulu. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, biasanya parah itu kondisi keuangan parah karena banyak cicilan. Mulailah Bapak Ibu lihat, kira-kira cicilan mana yang bisa Bapak Ibu lunasi lebih dulu. Yang paling mudah sebetulnya adalah melunasi melunasi hutang yang cicilannya paling besar. Bapak Ibu bisa lihat mana cicilan yang mana hutang yang cicilannya paling besar, karena itu yang mengambil porsi paling besar pada pengeluaran Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara melunasinya? Tidak ada cara lain Bapak Ibu, yang paling harus Bapak Ibu lakukan adalah pertama Bapak Ibu ada nggak aset yang bisa Bapak Ibu jual untuk melunasi hutang? Ya, itu dulu. Kalau tidak ada, ya memungkinkan atau tidak dilakukan restrukturisasi hutang supaya setiap bulan cicilannya makin kecil. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, jangan tambah hutang baru. Biasanya orang kalau untuk melunasi hutang dengan berhutang lagi gitu, jangan. Jadi yang memungkinkan lunasi dulu. Hutang mana yang bisa lunasi, ya lunasi dulu. Tapi jangan tambah lagi hutang baru. Sepakat dulu di situ. Dan yang berikutnya adalah mau tidak mau Bapak Ibu harus sudah pikirkan sumber pendapatan baru. Tambahan penghasilannya dari mana? Nah, semua ini harus Bapak Ibu bicarakan dengan pasangan dan anak-anak supaya support mereka memudahkan Bapak Ibu untuk segera mencari sumber pendapatan baru atau paling tidak Bapak Ibu mengurangi besarnya pengeluaran setiap bulan. Ya. Nah, Bapak Ibu, materi mengenai hutang akan kita bicarakan di materi berikutnya, tapi kurang lebih gambaran awalnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah punya uang lebih, makin mudah Bapak Ibu untuk mengatur uangnya. Bapak Ibu tinggal lihat, Bapak Ibu punya tujuan keuangan apa, jangka pendek atau jangka panjang. Misal, Pak, saya 2 tahun lagi anak saya masuk SMP. Nah, kalau Bapak Ibu punya uang yang lebih mudah. Bapak Ibu mulai hari ini sisihkan. 2 tahun lagi dia masuk SMP, berarti berapa biaya yang dibutuhkan? Bagaimana cara menghitungnya? Lihat aja Pak, sekarang ini untuk tahun sekarang masuk ke sekolah itu berapa? Nah, kira-kira 2 tahun lagi nilainya naik jadi berapa persen, gitu aja. Nah, mulai hari ini harus sisihkan uang berapa. Kalau misalnya uang masuknya 10 juta, ya mulai hari ini Bapak Ibu punya kesempatan untuk paling tidak menyisihkan uang sebesar 500.000 per bulan tambahannya. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu untuk sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari kelompok A yang sudah memberikan banyak pertanyaan baik melalui channel YouTube maupun grup WhatsApp. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa memberikan inspirasi, ya, menjawab kebutuhan dan pertanyaan Bapak Ibu semua. Semoga pertanyaan ini bisa menyelesaikan setidaknya sedikit mengangkat masalah Bapak Ibu semua dan kita akan sama-sama sampai ke materi ini mana yang hutang di episode berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.